Ketua, Ya. saya mau tanya, Mm-mm. kan belakangan ini Iya. sedang viral tentang mengenai koperasi Desa Merah Putih, Yes. di mana presiden kita sendiri merupakan bisa dibilang pencetusnya, di mana beliau menargetkan legalitas 80.000 kopdes di Juni 2025 nanti. Benar. Mungkin banyak yang kurang paham atau kurang tahu apa sih bedanya koperasi Merah Putih ini dengan koperasi pada umumnya. Baik. Nah ini memang hari ini kita lagi pengen diskusi terkait koperasi ya. Ini pas juga Rizda nanya soal perbedaan terkait perbedaan ada nggak sih koperasi yang sudah ada sebelumnya? Perbedaannya apa sih dengan koperasi Desa Merah Putih yang sedang digenjot sama Pak Prabowo ya melalui Inpres atau Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Nah ini juga sudah ada diterbitkan nih juklaknya atau petunjuk pelaksanaannya melalui Menkop nomor 1 tahun 2025 ya. Jadi juklak ini diterbitkan sebetulnya tak bisa dipungkiri bahwa untuk mendirikan sebuah koperasi atau membuat sebuah legalitas koperasi itu tidak terlepas campur tangan dari seorang notaris atau mungkin kita lebih sering dengar itu adalah NPAK, notaris pembuat akta koperasi. Nah, NPAK sendiri itu memang diangkat atau ditunjuk langsung oleh Kementerian Koperasi. Jadi, satu hal yang harus kita pastikan adalah nggak semua notaris boleh membuat akta koperasi. Ya, nggak semua notaris boleh membuat akta koperasi. Yang boleh membuat akta koperasi, entah itu pendirian, entah itu perubahan, ya, itu adalah notaris yang memang sudah diangkat atau ditunjuk oleh Kemenkop atau Kementerian Koperasi. Nah, itu satu catatan yang penting nih bagi kita semua, ya, itu pertama. Kemudian melanjutkan dengan pertanyaan koperasi Desa Merah Putih dengan koperasi pada umumnya. Sebenarnya bedanya tidak signifikan. Jadi ini hanya merupakan bagian dari Pak Prabowo ingin adanya percepatan dalam hal menuju Indonesia Emas di 2045. Ya, salah satunya yaitu melalui koperasi. Karena dinilai melalui koperasi inilah dapat melibatkan banyak orang. Bukan hanya kalangan startup, tapi juga masyarakat tempat, juga potensi dari masing-masing daerah dapat diberdayakan langsung. Ya, sambil contohnya beras, ya. Mungkin di wilayah-wilayah daerah tertentu memang pendapatannya itu dari beras atau padi. Nah, disitulah nanti akan dikoperasikan kalau memang di daerah atau desa tersebut belum ada koperasinya. Nah, dari impres yang ada nomor 9 ini sebenarnya dibagi menjadi 3 skema. Koperasi Desa Merah Putih ini dibuat jadi 3 skema. Ya, skema pertama adalah seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau memang ada desa atau kelurahan yang belum ada koperasinya, ya, itu dianjurkan membuat pendirian koperasi baru, ya. Nah, muncul ada nggak ketentuan untuk mendirikan koperasi ataupun Desa Merah Putih punya koperasi, ya. Jadi sudah diatur bahwa seyogyanya untuk mendirikan sebuah koperasi itu minimal terdiri dari 9 orang. Ya, minimal itu. Terdiri dari 9 orang. Jadi di struktur koperasi yang pada umumnya ataupun Desa Merah Putih sebenarnya sama, strukturnya sama. Kalau di PT kita kan mengenal direktur sama komisaris. Ya. Nah, kalau di yayasan kita mungkin mengenal dewan pembina, dewan pengawas, dewan pengurus, ya. Kalau di koperasi sendiri juga sama. Kita mengenal yang namanya dewan pengawas, ya, dan dewan pengurus, tapi nggak ada dewan pembina. Ah, jadi 9 orang ini akan mengisi jabatan tertentu.
Dari yang paling sederhana haruslah ada ketua pengurusnya. Ketua koperasinya siapa? Berarti udah satu orang nih, ya kan? Kedua, eh, sekretarisnya. Ketiga, bendaharanya. Keempat, pengawasnya. Nah, dari keempat posisi ini itu wajib diisi sama orang, ya. Nah, jadi 9 orang ini nggak berarti harus masuk dalam struktur. Nah, ada yang memang boleh sebagai anggota aja. Nah, sesuai kebutuhan koperasi. Kalau mungkin koperasi itu butuh ada wakil sekretaris, maka diangkatlah satu lagi wakil bendahara, wakil ketua, anggota pengawas, itu boleh. Yang jelas minimal itu 9 orang. Nah, tentu dalam hal ini Pak Presiden itu berkehendak lebih, satu koperasi lebih dari 9 orang. Karena kita menilai semoga dari koperasi ini dapat membuka lapangan kerja baru. Misalnya kalau koperasi perikanan, mungkin satu kapal ikan aja beserta kru bisa lebih dari 9 orang. Jadi dengan banyaknya ini bisa satu koperasi, nggak usah heran kalau satu koperasi ada 100 anggota itu udah biasa. Nah, makanya melalui koperasi inilah sebetulnya pengen lebih cepat ada pertumbuhan ekonomi dan apa namanya daerah-daerah yang memang ada produk unggulan itu tersalurkan. Nah, gitu. Ya. Nah, dalam aspek kita sebagai seorang notaris, ya, yang akan membuat akte koperasi ini, teruntuk mungkin koperasi Desa Merah Putih. Ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan, ya. Kita akan masuk ke skema yang pertama dulu. Skema pertama terkait pendirian koperasi dulu nih, ya. Tadi kan di Impres ini ada 3 skema. Pendirian koperasi, pengembangan koperasi, ya, sama revitalisasi, ya. Kita masuk yang pendirian koperasi dulu ini, ya, yang di part hari ini. Nah, notaris yang membuat akte koperasi yang sifatnya skema pertama atau pendirian koperasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan aktenya. Yang pertama, ya, yang pertama adalah bahwa sebelum ke 9 orang tadi atau lebih dari itu, ya, pendiri koperasinya, langkah pertama mereka harus menghadap dulu ke desa setempat, ke desa setempat. Jadi mungkin kita ambil contoh di tempat kita sini, Kabupaten Karimun kan terbagi dari beberapa kecamatan. Katakanlah Kecamatan Moro. Kecamatan Moro ini kan ada kelurahan desa lagi nih. Nah, kita anggaplah desa eh, desa Sugi misalnya.